Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyen mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan keluar dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api setan laut. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya itu hanyalah salah satu dari api binatang yang lebih kuat diperoleh Soyen saat mengumpulkan api binatang. Api ini berasal dari tubuh Magical Beast peringkat 7. Tentu saja itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun hal ini karena Soyen ingin menggunakan teknik mengusir api 5 cincin. Api biru tua muncul dan segera membengkak. Itu bergoyang secara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru tua setinggi 100 kaki. Teknik mengusir api 5 cincin membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda. Serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika kelima jenis roh api muncul bersama-sama, barulah mungkin untuk membentuk formasi pengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia telah mencapai persyaratan yang dibutuhkan untuk teknik mengusir api 5 cincin ini. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Soyen dengan ganas. Tindakan Soyen ini juga membuat kelompok Tianze agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Soyen. Sementara kelompok Tianze merasa terkejut, tangan Soyen sekali lagi dengan cepat berubah. Api hijau tak terlihat dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Suhu tempat ini meningkat secara gila. Keakraban yang dimiliki Soyen atas ketiga jenis api surgawi ini jauh lebih besar daripada 2 api sebelumnya. Oleh karena itu pembentukan 3 jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa yang hidup, roh api harimau yang hidup, dan roh api naga yang hidup lahir dari api surgawi yang bergolak, muncul di tempat ini. Ruang langit bergetar mengikuti kemunculan 5 jenis roh api ini. Energi alam yang awalnya tenang juga tampaknya diseret. Perubahan mendadak yang muncul menimbulkan kejutan dari banyak orang. Sesaat kemudian banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Soyen. 5 makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan seperti itu terbentuk di alam. Jelas pasti ada hubungan antara kejadian itu. Hahaha, teknik mengusir api 5 cincin ya. Tidak terduga bahwa anak kecil ini telah berlatih sampai tahap ini. Dengan berlatih teknik Douku ini, dia bisa dianggap telah memperoleh sebagian dari warisanku, ucap Tianhuo Zunze. Cara melakukan sesuatu di lembah sungai es ini benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan tentang menindas seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang Anda bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi prestise sekte besar, ucap Tian Zunze ke pihak musuh. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai es saya hanya peduli pada hasil ketika melakukan sesuatu, bukan proses bagaimana hal itu dilakukan. Namun kemampuan bocah ini jauh melebihi harapanku. Dia tidak lagi memiliki keberuntungan dari pelindungan orang lain kali ini, ucap Tian Xiangzi. Tianze merasa sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat berbentuk ular di tangannya ke bawah. Dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Jangan menunda lagi, serang sekarang, ucap Tianze. Setelah mendengar itu, Bing Xuan dan Bing Hua melingkarkan tangan mereka dan aura es dengan cepat melonjak. Segera berubah menjadi 2 pedang es yang berkedap-kedip. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Soyen bersama api panas terus-menerus keluar dari tubuh mereka.
Soyan berdiri di tengah roh api dengan ekspresi sangat tenang, menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus dari mereka. Roh api serigala dan macan tutul di sampingnya mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Dua gelombang api keluar dari mulut mereka dan benar-benar menghalangi udara dingin yang mengalir deras. Soyan menambahkan segel di tangannya. Dalam waktu singkat, 5 roh api menciptakan formasi cahaya yang di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api yang terang mengalir turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianse dan 2 lainnya juga terperangkap dalam tirai api ini. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianse berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul. Semua tangan mereka bergerak dan aura dingin yang agung melonjak keluar. Akhirnya mereka dengan keras menabrak tirai api di sekitarnya. Namun saat itu menyebabkan tirai api sedikit bergetar. Aura dingin mereka secara otomatis menghilang setelah kontak dengan tirai api. Setua, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan kejam. Dauki di dalam tubuh kita akan ditekan, ucap 2 penatua. Tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang dimiliki bocah ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Karena itu jangan panik dan kehilangan fokus, ucap Tianse. Soyan melihat kelompok Tianse di dalam formasi dan dengan dingin tertawa. Sangat percaya diri, ucap Soyan. Segel tangan di tangan Soyan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Mengikuti transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera nyala api 5 warna yang cemerlang menyembur keluar darinya. Setelah itu berubah menjadi lautan api yang memenuhi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun ketika nyala api ini muncul, bahkan ekspresi Tianse menjadi jelek. Dia jelas merasakan semacam energi penghancur yang tidak biasa di dalam nyala api itu. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang dan 1 jenis api matahari yang misterius. 5 jenis api bergabung bersama dan saling merangsang. Ciptaan terakhir hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Soyan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong setelah melepaskan Skyfire 3 perubahan misterius. Tidak ada banyak jarak antara dia dan Tianse. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir api 5 cincin, bahkan Tianse tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Ekspresi Tianse sedikit berubah ketika dia melihat nyala api berwarna-warni menyapu dari segala arah. Bingsuan dan Binghua di belakangnya merasa kepala mereka mati rasa. Mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang menekan Dauki sangat kejam. Setua, apa yang harus kita lakukan? Tanya Bingsuan menelan seteguk air liur. Apa yang perlu dipanikkan? Dia mungkin memiliki formasi, tetapi begitu juga lembah sungai es kita memiliki formasi sungai es. Kekuatan ledakan bocah ini memang sangat kuat, tapi pasti tidak akan bisa bertahan lama. Setelah batas waktu Skyfire 3 perubahan misteriusnya habis, formasi hebat ini secara alami akan rusak. Pada saat itu akan terlalu mudah untuk membunuhnya, ucap Tianse. Bingsuan dan Binghua menguatkan mental dan mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Cermin es seputih salju benar-benar terbentuk dari aura perkasa dari ketiga orang ini. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menerkam. Setelah itu ia menenggelamkan cermin es yang dingin dalam nyala api yang ganas dari formasi Soyan. Lapisan kristal tebal dari cermin es seputih salju di dalam lautan api menjadi mencair. Kecepatan Lele menyebabkan kelompok Tianse tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Setua, jika ini terus berlanjut, itu akan sangat menguras doki kita. Kita bahkan mungkin tidak bisa bertahan sampai batas waktu teknik rahasia bocah itu habis, ucap Bingsuan. Pindahkan semua kekuatan Zun Es di dalam tubuhmu ke tubuhku saat cermin es itu pecah. Aku akan menggunakan serangan itu untuk membunuh bocah itu dalam satu pukulan, ucap Tianse.
Bingsuan dan Binghua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Tianse. Mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Tianse mengabaikan wajah pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok Soyan di tempat itu. Nyala api 5 warna mengamuk di bawah suhunya yang sangat tinggi. Cermin es yang tebal secara bertahap menjadi lebih tipis. Sebuah suara retakan mulai menyebar di atas cermin es yang keras. Retakan menyebar dengan kecepatan lebih cepat. Pada akhirnya cermin es itu tiba-tiba bergetar dan meledak. Fragmen es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Sementara formasi es mereka pecah, Bingsuan dan Binghua masing-masing meletakkan telapak tangan di punggung Tianse. Doki yang besar disalurkan ke tubuh Tianse. Setelah kekuatan Zun es di dalam tubuh Bingsuan dan Binghua dimasukkan ke dalam tubuh Tianse, lapisan demi lapisan es biru pudar diam-diam dipancarkan dari bawah kulit Tianse. Dalam sekejap itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Sekarang, ini akan berakhir di sini, ucap Tianse. Suara padat baru saja terdengar ketika Tianse tiba-tiba mengepalkan tangannya. Gelombang demi gelombang cairan seperti energi biru samar melonjak keluar dari tangannya. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Soyan tenggelam. Dia bisa merasakan bahwa bahkan lautan api 5 warna yang meresap diam-diam berpisah. Tianse ini memang layak menjadi ahli di puncak kelas Daozong. Dia sangat sulit untuk dihabisi, ucap Soyan. Soyan meningkatkan jumlah api 5 warna yang berkumpul di lengan Soyan. Tangan api 5 warna berukuran 100 kaki perlahan-lahan bergoyang dan muncul. Melihatnya dari kejauhan itu tampak seperti tangan Dewa Api. Panah ini akan merenggut nyawamu, teriak Tianse. Lengan Dewa Api menghancurkan dunia, teriak Soyan. Nyala api 5 warna dan cahaya biru es terbang melintasi langit seperti meteor. Pada saat ini serangan permusuhan dan menghancurkan berhadapan dengan kecepatan mengerikan. Panah dingin biru es meledak ke segala arah di hadapan tinju Dewa Api 5 warna yang menakutkan. Tubuh Tianse berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar saat tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah akan robek. Aku tidak bisa terus terjerat dengan mereka. Setelah batas waktu untuk Skyfire 3 perubahan misterius habis, bagian dalam tubuhku akan memasuki kondisi melemah. Pada saat itu jangankan Tianse, hanya tetua lembah sungai es akan bisa dengan mudah membunuhku, ucap Soyan. Senyum sinis muncul di wajah Tianse saat dia bisa menunda waktu sampai Skyfire 3 perubahan misterius Soyan habis. Udara dingin dengan cepat menyebar di depan tatapan gelap dan dingin Tianse. Tepat ketika udara dingin benar-benar menghilang, lengan besar Dewa Api juga mengeluarkan suara bom dan meledak. Tianse akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan Dewa Api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun tawanya tidak berlanjut lama saat melihat sosok hitam Soyan melesat kencang ke arahnya. Kamu berani mendatangiku? Apakah kamu ingin menyerahkan nyawamu? Ucap Tianse. Tangan Tianse meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius di bawah jubah Soyan. Kemunculan tiba-tiba dari teratai api 3 warna mengejutkan Tianse. Hanya dalam hitungan detik teratai api 3 warna di tangan Soyan dengan cepat menekan dada Tianse. Serangan sengit dan cepat ini membuat Tianse lengah. Teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu yang lama untuk dibuat. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Soyan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini tanpa mengedipkan mata. Pada saat ini tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianse, dia mengangkat tangannya dan menggunakannya untuk memblokir dadanya. Badai api besar meletus di depan banyak mata yang terkejut. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai menghancurkan langit. Itu meledak berpisah dengan ledakan. Begitu juga 5 roh api yang perlahan menghilang.
Tak terhitung banyaknya tatapan tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu mereka berbalik untuk melihat badai api di langit. Pelindung Wu di langit memandangi badai api. Tubuh ilusinya juga sedikit berdesir. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Soyan menyebabkan dia merasa ketakutan akan kematian. Segera dia akhirnya mulai menyesali tindakannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini yang dia pikir akan dia lakukan dengan sangat mudah? Sosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Mata tajam pelindung Wu melihat sosok berwajah mengerikan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat berbentuk ular. Itu mengejutkan adalah Tianse. Namun penampilan menyedihkan dari Tianse saat ini bahkan lebih buruk daripada keadaan pelindung Wu sebelumnya. Mata tercengang pelindung Wu menatap Tianse dengan nasibnya yang tidak diketahui. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya bergetar. Sebuah tangan muncul secara misterius dengan lembut menyentuh bahu pelindung Wu. "Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu bergerak lagi," ucap Soyan. Soyan yang muncul di depan pandangan pelindung Wu memiliki wajah yang penuh dengan keganasan. Ada sedikit bekas darah di sudut mulutnya dan pakaiannya compang-camping. Sekilas Soyan tampak sedikit menyedihkan. Jelas badai api menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tangan kiri Soyan menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia berkata, "Saat ini apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi seperti ini?" ucap Soyan. "Jika kamu membunuhku, Hall of Soul pasti akan membunuhmu juga di wilayah dataran tengah ini. Anda harus jelas menyadari bahwa Hall of Soul saya bukanlah lembah sungai es," ucap pelindung Wu. Mata Soyan melirik sebelum dia acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, nyala api yang panas dan Fallen Heart keluar dari telapak tangan Soyan. Efek khusus membakar jiwa dari Fallen Heart Flame menyakitkan seperti siksaan bagi pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Jeritan tajam yang menyedihkan bergema di langit. Soyan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar jeritan menyedihkan pelindung Wu. Apakah itu sangat menyakitkan? Kesakitan yang diderita guru di aula jiwa kemungkinan 10.000 lebih besar dari ini. Oleh karena itu biarkan saya membelah jiwamu menjadi cerai-berai, ucap Soyan. "Kamu harus istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku," ucap Tianzunze. "Istirahat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Soul saya bisa ditangkap secara acak?" ucap sosok yang baru saja muncul. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, kabut hitam perlahan memudar. Sesaat kemudian muncul 10 sosok. Douzun dari Hall of Soul. Keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Kota Ye ini bisa disebut sebagai hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak pernah dilihat orang mengungkapkan diri mereka satu demi satu. Tubuh Soyan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi murung. Dia tidak mengharapkan orang-orang dari Hall of Soul tiba di sini saat ini. Ekspresi Tian Huozunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam pada pria tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Douzun. Hari ini situasinya menjadi lebih buruk, ucap Tianzunze. Wajah Tian Xuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huozunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa. "Hahaha, ini sebenarnya King Haizunze. Tidak disangka masalah ini bahkan membuat orang hebat sepertimu khawatir," ucap Tian Xuangzi. "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Saya baru saja menerima pesan penting.
Diri yang mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Saya keluar karena ada rasa ingin tahu setelah menerima pesan, ucap King Hai. Pelindung Wu yang sedang dicengkram di tangan Soyan mendapatkan kewarasan sesaat sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Raungan serak dan rendah diteriakan dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Penatua King Hai yang terhormat, cepat tangkap Soyan. Dia adalah orang yang diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap, ucap pelindung Wu. Mata Soyan menjadi dingin. Api tak terlihat melonjak keluar dan melilit pelindung Wu. Setelah itu dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya. Mata King Hai sedikit menyipit saat melihat bahwa Soyan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya sendiri. Kamu adalah Soyan itu kan? Sungguh tak terduga. Kau berani menyombongkan diri meski menjadi target Hall of Soul. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk. Lepaskan pelindungmu dan ikut saya ke Hall of Soul, ucap King Hai. Wajah Tian Zunze tenggelam ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul berniat menahannya pada saat yang sama. Kamu ingin mati, ucap Tian Zunze. Aku tidak keberatan jika kamu memiliki kemampuan, ucap Tian Xuangzi. Diri yang mulia ini akan datang dan membantumu setelah menangkap Soyan, ucap King Hai. King Hai mengalihkan pandangannya ke wajah dingin Soyan. Dia menekan kakinya ke udara kosong. Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Soyan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat melarikan diri, namun ruang di sekitar Soyan langsung mengeras dan mengunci Soyan di tempat. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang secara alami bisa diatasi Soyan jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun setelah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius dia berada di saat terlemahnya. Anak kecil, satu anjing dalam rantai akan sia-sia walau berusaha melarikan diri. Tidak satupun orang yang lolos dari Hall of Soul jika sudah menjadi target, ucap King Hai. King Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Soyan. Setelah itu dia memegang kepala Soyan. Ekspresi gila di mata Soyan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai dengan cepat bergabung. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai puncak kepala Soyan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur oleh kekuatan spasial. Sosok elegan berpakaian putih perlahan muncul di depan Soyan. Siapa kamu? Anda berani campur tangan dalam masalah Hall of Soul saya, ucap King Hai. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan dia memancarkan sikap halus. Rambutnya yang seputih salju dan panjang jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambutnya yang seputih salju tertiup angin. Tampak anggun dan memikat. Karena posisinya banyak orang tidak bisa melihat dengan tepat penampilan wanita ini. Soyan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi orang ini selain dokter peri kecil? Apakah kamu berhasil? Dokter peri kecil menoleh, dia mengungkapkan senyumannya yang indah saat matanya yang indah menatap Soyan. Setelah itu matanya tiba-tiba melihat sisa-sisa darah yang masih tertinggal di sudut mulut Soyan. Segera rasa dingin dia dengan lembut bertanya, apakah dia yang melukaimu? Tanya dokter peri kecil. Orang yang melukai saya menderita 10 kali lebih serius dari saya, ucap Soyan. Soyan terkejut bahwa dia tidak lagi bisa mendeteksi kekuatan dokter peri kecil. Kekuatanmu telah menembus kelas Dozun? Tanya Soyan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum dan mengangguk. Kamu juga bersekongkol dengan Soyan? Hal ini adalah dendam Hall of saya dan Soyan. Harap berpikir 2 kali sebelum berpartisipasi. Bukan keputusan bijaksana menyinggung faksi yang tidak bisa kamu sakiti, ucap King Hai. Hall of Soul ya? Aku belum pernah mendengarnya. Bahkan jika aku pernah mendengarnya, itu tidak penting, ucap dokter peri kecil. Kalau begitu biarkan diri yang mulia ini menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini, ucap King Hai.
Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepada saya, teriak King Hai. Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 ahli lainnya dari Hall of Soul menyebar dan mulai mengelilingi Soyan. Aura 9 orang ini semuanya cukup kuat, meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianse. Pemimpin yang disebut Ganda memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Yang lain sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Soyan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Dokter peri kecil melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Secara keseluruhan itu menutupi ruang di sekitar Soyan. Kelompok 9 orang ganda itu menatap kabut berwarna abu-abu. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Matanya yang cantik beralih ke King Hai di depannya. Saya juga kebetulan ingin menguji seberapa kuat seorang elit Douzun sebenarnya. Hari ini aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku, ucap dokter peri kecil. Ekspresi King Hai sedikit berubah ketika dia menghadapi Douki abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika Douki abu-abu itu meningkat. Sebuah cahaya berwarna biru melonjak di kepalan tangan King Hai. Setelah itu kekuatan spasial menabrak tangan dokter peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap dibuka di langit. Tubuh cantik dokter peri kecil bergetar sementara King Hai mundur 2 hingga 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Uap racun macam apa yang ada di tangan wanita ini? Mengapa begitu menakutkan? Ucap King Hai. Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah mengeluarkan racun yang telah menyerang tubuhnya. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu racun mematikan seperti itu. Dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Soyan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Sosok Tian Huozunze juga muncul pada saat ini. Soyan saat ini terluka. Kita kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Soyan pergi, ucap Tian Zunze. Tian Huozunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya melintas dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu dia dengan keras mengayunkan tinjunya. King Hai Zunze, jangan biarkan mereka melarikan diri, teriak Tian Xuangzi. King Hai bersama Tian Xuangzi melesat berniat mengejar. Namun kedua sosok itu baru saja bergegas ketika dokter peri kecil melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Baik Tian Xuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Dengan Tian Zunze membuka terowongan spasial, akhirnya kelompok Soyan siap bergegas. Namun tiba-tiba terowongan spasial tersebut dihancurkan oleh serangan tiba-tiba. Segera kelompok Soyan menoleh ke orang tersebut yang ternyata dia adalah kepala lembah sungai es. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan bisa dia kendalikan, ucap Bing Zunze. Dan film pun berakhir.